Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada hari ini kita akan membahas tentang makanan sehat dan bergizi. Ayo, di sini siapa yang masih ingat makanan yang sehat dan bergizi itu apa saja? Ya, ada sayur-sayuran. Sayur-sayuran itu terdiri dari brokoli, ada sawi, terus ada sayur bayam, kangkung, terong, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada telur. Telur juga termasuk makanan yang sehat dan bergizi karena di dalam telur mengandung protein yang sangat banyak. Selain telur ada ikan. Ikan juga termasuk makanan yang sangat sehat ya untuk tubuh. Selain ikan juga kita dapat mengkonsumsi daging ayam, sapi, kambing. Itu semua termasuk makanan yang sehat. Selanjutnya, selain makanan yang sehat dan bergizi, kita akan membahas tentang makanan yang tidak sehat. Contohnya, kita ambil dari cimol. Kita harus lihat dulu, kalau kita membeli makanan yang berada di pinggir jalan, kita harus lihat dulu kebersihannya paling utama. Kalau gerobaknya atau tempat jualan cimol itu tidak bersih, atau penjualnya tidak menerapkan kebersihan ketika kita beli cimol itu, terus kita makan masuk ke dalam tubuh, bisa sakit, bisa terkena diare karena makanan itu tidak higienis. Jadi kita harus memilih ya. Boleh untuk membeli makanan di pinggir jalan asalkan kita harus memperhatikan kebersihan dari tempatnya atau dari penjualnya. Kalau penjualnya habis misalnya menggaruk badan atau tangannya habis menempel di tempat yang tidak bersih, lalu tidak cuci tangan, langsung menempelkan tangannya pada adonan, terus cimolnya kita makan, kita bisa sakit ya, bisa terkena diare. Jadi kita harus memilih tempat makanan pinggir jalan yang bersih agar ketika makanan itu masuk ke dalam tubuh kita tidak kenapa-napa. Selain cimol juga ada batagor, terus ada gorengan, somai. Kita juga harus mementingkan kebersihan tempat tersebut dan kebersihan si penjualnya. Selanjutnya, memahami hak dan kewajiban di jalan umum. Nah, Ibu akan menampilkan jalanan. Ada yang tahu ini apa? Ini adalah Jalan Bundaran HI yang berada di Jakarta. Jalanan juga memiliki hak dan kewajiban. Kita juga harus bersyukur karena memiliki jalan-jalanan yang bersih dan bagus. Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, kita memiliki kewajiban untuk menjaga jalanan-jalanan itu agar terawat dan tetap bersih. Jadi kalau kita berada di jalan, kita menemukan sampah harus ditaruh ke tempat sampah, jangan dibiarin ya. Kalau dibiarin berarti kan kita tidak menjaga kebersihan dan melihatnya juga tidak enak. Jadi harus menjaga kebersihan jalanan karena itu adalah hak kewajiban dari jalanan umum. Selanjutnya, hak dan kewajiban menjaga toleransi beragama. Di sini Ibu akan menampilkan ada berbagai macam agama di sini. Ada orang yang berpakaian menunjukkan bahwa itu adalah pakaian agama mereka. Di sini ada agama Islam memakai peci, sarung, ada agama Konghucu, ada agama Hindu, Buddha, dan Kristen, Katolik ya. Dengan perbedaan agama di negara kita, maka kita memiliki kewajiban untuk menjaga toleransi. Toleransi itu apa, Bu Guru? Toleransi itu menghormati, menghargai. Kewajiban umat beragama di Indonesia adalah saling menghormati dan menghargai perbedaan.
Semua umat beragama di Indonesia wajib menjaga toleransi dan kerukunan. Dengan terjalinnya kerukunan antar umat beragama, maka persatuan dan kesatuan bangsa akan terwujud. Misalnya kita punya teman yang berbeda agama. Nah, kita ingin mengajaknya main, tapi kebetulan dia sedang beribadah. Nah, kita sebagai teman yang baik dan kita menghormati agama dia, kita harus membiarkannya untuk beribadah. Setelah mereka beribadah, baru kita bisa mengajaknya main. Jadi kita harus menghormati dulu ya. Kalau kita punya teman yang berbeda agama, dia ingin beribadah, kita harus menghormati. Jangan malah dimusuhi, itu tidak baik ya. Harus menghormati dan menghargai, berteman dengan siapa saja, asalkan tidak mengganggu. Mengganggu maksudnya dalam artian mengganggu agama kita. Selanjutnya, melakukan operasi bilangan cacah. Ibu Nina membuat kue untuk perayaan Maulid Nabi di masjid. Peserta pengajian ada 300 jamaah masjid. Berapa kue yang harus Ibu Nina buat? Berapa kue yang diterima setiap anak? Siapa yang masih ingat operasi bilangan cacah? Harus ingat ya, karena sering sekali dijelaskan seperti mengulang-ulang kembali. Kayak pas awal kita sudah mempelajari pertambahan, pengurangan, perkalian, dan sekarang kita akan memasuki pembagian. Kita masih menggunakan kemungkinan ya. Peserta pengajian ada 300 jamaah. Di sini bisa dilihat ada 300 jamaah. Kemungkinan kue yang harus Ibu Nina buat ada 1.200 kue. Kemungkinan kedua, kue yang diterima anak ada 4 kue. Jadi setiap anak memiliki 4 kue. Nah, agar dapat memenuhi 300 jamaah berarti harus dibagi. Jadi 1.200 dibagi 4 sama dengan 300. Ingat ya, operasi bilangan cacah yang telah kita pelajari ini menggunakan kemungkinan. Jadi kita harus berhitung, harus rajin berhitung. Nah, jadi seperti itu ya. Alhamdulillah, sampai di sini pembelajaran kita. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat dimengerti ya. Barakallahu fiik. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.